makanan khas Salatiga. Bola ubi ungu merupakan variasi dari jajanan bola ubi kopong yang berwarna ungu. Warna ungu pada bola ubi ungu berasal dari ubi ungu yang digunakan sebagai bahan dasarnya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bola ubi ungu adalah ubi jalar, gula, dan tepung tapioka. Tempe mendoan. Tempe mendoan merupakan makanan khas Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang berasal dari bahan dasar tempe dan teknik memasak yang khas. Asal-usul tempe mendoan sudah ada sejak lebih dari 1 abad yang lalu. Bersamaan dengan munculnya tempe, kedelai bahan baku tempe banyak tumbuh di Cina dan Indochina, kemudian menyebar ke Indonesia. Bahan-bahan tepung terigu, tepung kanji, tepung beras, air, ketumbar bubuk, bawang putih, kencur, garam, dan daun bawang irisan. Wajik. Wajik adalah makanan tradisional khas Jawa yang terbuat dari beras ketan, santan kelapa, dan gula merah. Wajik memiliki sejarah panjang di Jawa dan diyakini sudah ada sejak zaman Majapahit. Bahan-bahan: beras ketan, santan kelapa, gula merah. Ciri khas: berbentuk jajaran genjang, tekstur semi basah dan sedikit lengket. Lumpia Semarang. Lumpia Semarang merupakan makanan khas Semarang yang merupakan hasil perpaduan budaya Jawa dan Tionghoa. Berikut ini adalah sejarah dan bahan-bahan lumpia Semarang. Nama lumpia Semarang berasal dari gabungan kata lun yang artinya gulung dan pia yang artinya kue. Bahan-bahan lumpia Semarang biasanya berisi rebung, daging ayam, udang, toge, daun bawang, dan bawang putih. Lumpia Semarang disajikan dengan perlengkapan seperti saus khas, daun bawang, dan cabai. Serabi Solo. Serabi Solo adalah jajanan tradisional khas kota Solo, Jawa Tengah yang diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Serabi Solo terbuat dari tepung beras, santan, dan digoreng di atas arang. Serabi Solo memiliki rasa manis dan gurih serta tekstur yang lembut. Bahan-bahan: tepung beras, santan, gula, pandan, vanila, garam. Garang asem. Garang asem adalah makanan tradisional khas Jawa Tengah yang dibuat dari olahan ayam yang dimasak menggunakan daun pisang dan didominasi oleh rasa asam dan pedas. Garang asem berasal dari gerobokan, namun kini garang asem populer di Kudus. Bahkan kini garang asem ada di beberapa kota di Provinsi Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Memiliki makanan tradisional ini antara lain Sragen, Semarang, Magelang, Yogyakarta, Demak, Kudus, Pati, dan Pekalongan. Bahan-bahan: daging ayam dicampuri belimbing wuluh, daun salam, bawang merah, bawang putih, dibungkus dengan daun pisang. Soto Kudus. Soto Kudus adalah kuliner khas Jawa Tengah yang berasal dari kota Kudus. Berikut ini adalah sejarah dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat soto Kudus. Asal-usul: soto Kudus awalnya menggunakan daging sapi, tetapi kemudian diganti dengan daging kerbau sebagai bentuk penghormatan dan toleransi kepada umat Hindu. Sunan Kudus mengajarkan kepada umat Islam di Kudus untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Bahan-bahan: soto Kudus biasanya berisi suiran ayam dan tauge serta kuah yang bening. Getuk. Getuk merupakan makanan ringan khas Jawa yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Asal-usul getuk muncul pada masa penjajahan Jepang ketika beras sebagai bahan pokok makanan sulit didapatkan. Singkong atau ketela pohon menjadi bahan makanan alternatif yang mudah ditemukan. Bahan-bahan: singkong dan gula pasir. Mie ongklok. Mie ongklok merupakan makanan khas Kabupaten Wonosobo yang memiliki asal-usul dan bahan-bahan yang unik. Asal-usul: nama ongklok berasal dari alat khusus yang digunakan untuk merebus mie, yaitu keranjang kecil anyaman bambu. Proses memasak mie ongklok yang unik adalah dengan cara diongklok, yaitu mencelupkan mie yang sudah direbus ke dalam air mendidih secara berulang-ulang. Bahan-bahan: mie ongklok terbuat dari bahan-bahan alami seperti udang kering, saripati singkong, gula merah, dan bubuk kacang. Bumbu-bumbu yang digunakan untuk membuat mie ongklok antara lain bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, serai, daun salam, laos, garam, dan gula. Tahu gimbal. Tahu gimbal makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, lontong toge, telur, dan gimbal. Udang yang digoreng dengan tepung dan dicampur dengan bumbu kacang yang khas karena menggunakan petis udang. Tahu gimbal adalah makanan khas Semarang yang dipercaya sudah ada sejak zaman penjajahan. Diperkirakan sejak abad ke-19. Sejarah tahu gimbal tidak lepas dari kehadiran tahu yang sudah ada di Semarang sebelum penjajahan. Bahan pembuatan tahu gimbal yaitu tahu putih.
Bakmi Jawa. Bakmi Jawa merupakan kuliner khas Yogyakarta yang berawal dari akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa. Bakmi Jawa memiliki sejarah yang panjang dan menjadi bagian dari warisan budaya Yogyakarta. Berikut ini adalah beberapa hal terkait sejarah dan bahan-bahan bakmi Jawa. Asal-usul, bakmi Jawa berasal dari pedagang Tionghoa yang membawa mie ke Nusantara termasuk ke Yogyakarta. Masyarakat Jawa kemudian mengadaptasi mie tersebut dengan bumbu dan rempah lokal. Bahan-bahan utama bakmi Jawa adalah mie, bihun, telur bebek, dan daging ayam kampung. Mie yang digunakan biasanya terbuat dari tepung terigu dan telur bebek sehingga memberikan tekstur kenyal yang khas. Nasi gandul. Nasi gandul adalah makanan khas Pati, Jawa Tengah yang terbuat dari nasi putih, daging sapi, dan kuah rempah. Asal-usul nama nasi gandul berasal dari cara berjualan para pedagang nasi gandul di masa lalu, yaitu dengan menjajakan dagangannya yang digantung pada pikulan. Dalam bahasa Jawa, kata gandul berarti menggantung. Nasi gandul adalah nasi putih yang diberi lauk empal atau daging sapi, bumbu bacem, lalu diguyur kuah bercita rasa gurih. Nasi liwet Solo. Nasi liwet pertama kali disajikan saat Pulau Jawa dilanda gempa bumi. Berkaitan dengan tradisi masyarakat Jawa dalam menghadapi bencana, nasi liwet disuguhkan sambil mendoakan keselamatan. Nasi liwet hadir dengan sebaris doa yang dilantunkan untuk keselamatan seluruh semesta dan harapan agar malapetaka tidak terulang lagi. Bahan: beras, santan, daun pandan, daun salam, serai, garam. Tahu petis. Sejarah tahu petis adalah salah satu hidangan kuliner yang sangat dicintai di Indonesia. Ini adalah kombinasi lezat antara tahu yang merupakan produk kedelai yang telah dikenal di Indonesia sejak lama dan petis, bumbu khas yang memberikan cita rasa kaya pada hidangannya ini. Tahu petis memiliki peran penting dalam berbagai masakan tradisional Indonesia dan seringkali menjadi pilihan favorit bagi pecinta makanan pedas dan gurih. Bahan-bahan utama adalah tahu yang biasanya diisi dengan campuran petis dan rempah-rempah. Sate kere. Asal-usul, sate kere merupakan hasil kreativitas warga pribumi Solo yang memanfaatkan makanan sisa atau limbah pangan para bangsawan kolonial. Nama kata kere berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur yang berarti miskin atau tidak punya uang. Kata kere menggambarkan bahan baku sate kere yang tergolong sebagai limbah makanan. Bahan: sate kere terbuat dari tempe gembus yang terbuat dari ampas berbuatan tahu dan jeroan. Bandeng presto. Bandeng presto merupakan makanan khas Indonesia yang berasal dari Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Makanan ini dibuat dari ikan bandeng yang dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Bandeng presto ditemukan oleh Hana Budimulyo, seorang warga Pati, Jawa Tengah pada tahun 1977. Bandeng presto awalnya dibuat dalam skala kecil, tetapi karena digemari banyak orang, produksi bandeng presto semakin berkembang dan menjadi oleh-oleh khas Semarang. Dawet ayu. Dawet ayu adalah minuman tradisional khas Banjarnegara, Jawa Tengah yang terbuat dari tepung beras atau tepung beras ketan. Berikut ini adalah asal-usul dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat dawet ayu. Asal-usul. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama dawet ayu, diantaranya versi pertama, dawet ayu menjadi terkenal karena lagu Dawet Ayu Banjarnegara yang diciptakan oleh Bono, seorang seniman Banjarnegara. Lagu ini dipopulerkan kembali oleh grup seni Calung dan Lawak Banyumas, Teang Panjol pada tahun 1980-an. Bahan-bahan dawet ayu terbuat dari tepung beras dan tepung beras ketan, santan, gula aren, dan es parut. Gula aren memberikan rasa manis alami dan aroma khas pada dawet ayu. Kue mendut. Mendut adalah panganan dibuat dari adonan tepung ketan dan santan, dibentuk bola-bola kecil, diisi dengan unti, kemudian dibungkus daun pisang dan dikukus. Kue mendut adalah jajanan tradisional Nusantara yang berasal dari Jawa. Kue mendut ini banyak kita jumpai di pasar tradisional terbuat dari apakah mendut ini? Grupi. Sejarah panjang budidaya ubi di Nusantara menjadi salah satu faktor utama munculnya grupi. Ubi sebagai sumber karbohidrat utama melimpah di berbagai daerah. Dengan kreativitas masyarakat, ubi diolah menjadi berbagai bentuk makanan, salah satunya grupi. Penemuan cara pengolahan nira menjadi gula, baik itu gula aren maupun gula kelapa, semakin memperkaya cita rasa grupi. Bahan: ubi jalar, gula Jawa atau coklat. Wingko babat, makanan khas Semarang, Jawa Tengah. Wingko babat pada dasarnya adalah kudapan manis khas Lamongan yang berbahan dasar kelapa muda, tepung beras ketan, dan gula.
Baeperti namanya. Wingko babat jajanan yang berbahan tepung ketan dan kelapa ini dibuat sejak 1898 oleh pasangan Leo Soesiang dan istrinya Dijuet Kietnyo pada 1898 yang menetap di Babat.